Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal menyelami sains yang luar biasa banget di balik puasa pertengahan bulan, atau yang sering kita kenal dengan puasa Ayyamul Bidh. Nah, tujuan kita di sini jelas banget. Kita mau misahin mana mitos viral hasil cocoklogi yang sering lewat di media sosial, dan mana fakta biologi peraih hadiah Nobel yang sesungguhnya. Topik ini seru banget loh, karena menggabungkan tradisi yang udah ada sejak zaman kuno dengan temuan medis paling mutakhir. Jadi yuk kita mulai bahasannya. Coba deh, jujur, pasti banyak dari kalian yang pernah lihat klaim viral ini di timeline medsos kan? Ceritanya kurang lebih gini. Pas bulan purnama datang, katanya ada semacam bakteri atau parasit di dalam tubuh kita yang tiba-tiba berubah jadi hiperaktif. Terus, narasinya bilang kalau kita puasa tepat di pertengahan bulan, kita tuh memutus jalur makanannya. Bikin mereka kelaparan, lemas, dan akhirnya mati dimakan sama sel tubuh kita sendiri. Epic banget kan kedengerannya? Udah kayak ada perang bintang mikroskopis di dalam perut kita. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak sih dari cerita ini yang beneran sains dan seberapa banyak yang cuma murni fiksi? Nah, mari kita bedah fenomena cocoklogi internet ini. Di satu sisi, kita punya fakta medis yang 100% nyata dan udah teruji, yaitu proses autofagi. Ini ditemukan oleh ilmuwan Jepang Profesor Yoshinori Ohsumi, dan ini beneran sains level hadiah Nobel loh. Tapi di sisi lain, kita ngelihat mitos atau pseudoscience. Faktanya, Profesor Ohsumi sama sekali nggak pernah meneliti tentang fase bulan, apalagi ngaitin temuannya dengan parasit yang aktif pas purnama. Sayangnya, internet itu suka banget ngambil satu fakta medis yang brilian, dicampur sama mitos kuno, terus disajikan seolah-olah itu satu kesatuan riset. Jadi hari ini kita singkirkan dulu mitos parasit itu, dan kita fokus ke sains nyatanya yang, percaya deh, jauh lebih menakjubkan. Oke, poin krusial pertamanya adalah kita harus paham dulu apa itu autofagi. Istilah ini berasal dari kata auto yang artinya sendiri dan fagi yang artinya makan. Jadi secara harfiah, sel-sel di tubuh kalian itu memakan dirinya sendiri. Agak seram ya kedengarannya, tapi tenang, ini justru hal yang sangat positif. Di tahun 2016, Profesor Ohsumi menang hadiah Nobel kedokteran karena berhasil memetakan proses ini. Bayangin aja, tubuh kita itu punya sistem daur ulang internal yang super canggih. Alih-alih ngebiarin sampah biologis menumpuk dan bikin penyakit, tubuh kita punya mekanisme otomatis buat bersih-bersih. Tapi ingat, proses bersih-bersih ini nggak terjadi secara instan. Gini prosesnya, ketika kita mulai berpuasa, yang artinya nggak ada makanan masuk selama belasan jam, sel-sel di dalam tubuh kita mulai kelaparan dong. Nah, karena sel kita ini cerdas dan butuh energi buat bertahan hidup, mereka mulai nyari sumber bahan bakar alternatif di sekitarnya. Disinilah keajaiban itu terjadi. Sel-sel tadi mulai makan sampah di sekelilingnya. Protein yang rusak, sel-sel mati, bahkan virus dan bakteri jahat dilahap habis dan didaur ulang jadi energi baru. Jadi, bagian di mana puasa memakan sel rusak itu 100% benar secara medis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 1, efek nyata bulan purnama dan gimana kita menemukan jam sirkaluna kita. Kalau bulan purnama ternyata nggak bikin bakteri hiperaktif, terus apa dong efek sebenarnya? Nah, selamat datang di dunia kronobiologi. Ini adalah bidang studi ilmiah yang mempelajari gimana ritme kehidupan kita itu sebenarnya nggak cuma diatur sama jam dinding, tapi juga dipengaruhi oleh siklus alam semesta. Kita mungkin sering dengar soal ritme sirkadian ya, siklus 24 jam yang ngikutin matahari. Tapi kronobiologi juga meneliti gimana fase bulan, kayak bulan purnama, secara diam-diam mempengaruhi biologi manusia. Dan ini bukan lagi soal astrologi zodiak ya, ini murni sains laboratorium. Mari kita lihat buktinya. Coba dengerin tentang eksperimen yang revolusioner banget ini. Tahun 2013, Profesor Christian Kajochan dari Universitas Basel di Swiss bikin penelitian tidur yang super ketat. 33 relawan dimasukkan ke dalam laboratorium tidur. Ruangannya gelap gulita, kedap suara, nggak ada jendela, dan benar-benar nggak ada jam. Relawan-relawan ini terisolasi total. Mereka nggak tahu hari apa itu, apalagi tahu kalau di luar lagi bulan purnama atau enggak. Kondisi ini emang sengaja diciptakan buat ngilangin semua faktor psikologis atau cahaya bulan yang mungkin masuk ke mata mereka. Dan tebak apa hasilnya? Mengejutkan banget, 30%. Tepat di hari-hari di mana bulan purnama lagi terjadi di luar sana, relawan yang ada di ruang isolasi gelap gulita tadi kehilangan 30% kualitas deep sleep alias tidur lelap mereka. Aktivitas gelombang otak mereka benar-benar anjlok. Padahal, gimana coba tubuh mereka bisa tahu kalau di luar sana lagi purnama, sementara mereka sama sekali nggak ngelihat langit? Jawabannya ternyata ada di dalam DNA purba kita. Tes darah dan air liur menunjukkan kalau pas bulan purnama, hormon melatonin, hormon yang bikin kita ngantuk itu, otomatis turun drastis.
Akibatnya apa? Kita butuh waktu lebih lama buat tidur, total jam tidur berkurang, dan yang paling kerasa, besokannya emosi kita jadi jauh lebih labil dan gampang meledak. Profesor Kajohon nyimpulin kalau manusia itu punya semacam jam sirka lunar bawaan dari nenek moyang kita yang dulu hidup nomaden. Zaman purba dulu, malam purnama yang terang benderang itu waktu yang paling rawan serangan predator liar. Jadi secara evolusi, DNA kita tuh disetting buat menekan hormon tidur pas purnama supaya kita lebih waspada. Nah, sisa-sisa DNA inilah yang bikin kita gampang emosian di pertengahan bulan zaman sekarang. Lanjut ke bagian 2, puasa sebagai penstabil biologis atau yang kita sebut sebagai peredam kejut utama tubuh kita. Nah, disinilah sains modern dan tradisi kuno itu klop banget. Pertengahan bulan itu ibarat momen tubuh kita kena turbulensi biologis. Hormon tidur kacau, emosi di ujung tanduk, dan stres otomatis naik. Terus lihat gimana puasa bertindak kayak peredam kejut buat mengatasi kekacauan ini. Pas kita puasa, kita stop masukin gula atau cemilan yang memicu lonjakan insulin. Ini bikin gula darah kita stabil, otomatis tubuh merespon dengan nurunin kadar kortisol, si hormon stres itu. Karena perut kosong, tubuh masuk ke mode hemat energi. Secara biologis, ini tuh kayak kita nginjek rem otomatis di sifat agresif kita. Impulsivitas ditekan habis. Jadi, saat efek bulan purnama bikin kalian pengen marah-marah, atau yang sering disebut lunatik, puasa masuk dan ngebatalin dorongan itu dengan menenangkan sistem saraf pusat kita secara langsung. Keren kan? Masuk ke bagian ketiga. Mode perawatan otak. Ini tentang gimana puasa meningkatkan kemampuan pikiran kita. Efek penstabilan ini ternyata nggak cuma soal nahan amarah loh. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang terjadi di otak kita. Kalian sadar nggak sih kalau proses mencerna makanan itu butuh energi yang sangat-sangat besar? Fakta medis mencatat sekitar 10-20% energi harian kita itu habis cuma buat nyerna makanan. Nah, bayangin apa yang terjadi pas kita lagi puasa. Sistem pencernaan kita kan libur nih. Terus, kemana perginya 20% energi yang nganggur ini? Tubuh kita nggak membuangnya gitu aja. Energi raksasa ini langsung dialihin untuk tugas lain yang super penting, perawatan dan perbaikan sel, terutama di area otak kita. Di dunia sains, ini disebut metabolic switch atau pergantian metabolisme, sebuah konsep dari ahli saraf Profesor Mark Madsen. Pas pencernaan kita normal, tubuh jalan pakai gula dan energinya fokus di usus. Kognisi atau daya pikir kita ya biasa-biasa aja. Tapi pas kita masuk ke mode puasa, gula kan habis tuh. Tubuh terpaksa membakar lemak dan mengubahnya jadi keton. Buat otak kita, keton ini ibarat bahan bakar jet broktan super tinggi. Energinya difokusin murni buat perbaikan otak. Hasilnya, pikiran jadi luar biasa jernih. Dan yang namanya brain fog atau kabut otak itu hilang begitu aja. Dan percaya deh, ini lebih dari sekedar urusan bahan bakar keton. Puasa itu memicu sesuatu yang kedengerannya kayak di film fiksi ilmiah. Tapi ini biologi murni loh, namanya BDNF. Saat berpuasa, tubuh kita menganggap itu sebagai stres ringan, mirip kayak pas kita lagi olahraga. Sebagai respons pertahanan diri, otak memproduksi protein super bernama Brain-Derived Neurotrophic Factor. Banyak neuroscientist yang nyebut BDNF ini sebagai pupuk ajaib untuk otak manusia. Terus, apa sih gunanya si pupuk otak ini? Manfaatnya tuh presisi banget buat ngelawan masalah yang kita hadapi pas bulan purnama tadi. BDNF merangsang neurogenesis, yang artinya otak kita secara harfiah menumbuhkan sel-sel baru. Dia memperkuat koneksi antar neuron biar kita bisa mikir lebih tajam. Dan yang paling krusial, BDNF ini secara drastis meningkatkan regulasi emosi kita. Jadi waktu kurangnya deep sleep pas purnama nyoba bikin emosi kita berantakan, BDNF yang diproduksi dari puasa ini langsung masuk ke sirkuit otak dan nambal semua kerentanan emosi itu. Pertahanan yang benar-benar sempurna. Jadi intinya gini, mitos tentang puasa membunuh parasit pas bulan purnama itu emang cuma sebatas cerita cocokologi internet. Tapi nyatanya, realitas biologisnya justru jauh-jauh lebih epik. Seperti yang tertulis di sini, puasa saat bulan purnama bertindak sebagai rem otomatis pada tubuh, menetralkan turbulensi emosi dengan mereset hormon dan menenangkan sistem saraf. Pas alam semesta secara diam-diam nekan tombol waspada di DNA purba kita, puasa itu datang buat netralin semuanya dari dalam. Dia mereset hormon, nyimbangin metabolisme, ngasih pupuk sel otak dengan BDNF, dan menenangkan sistem saraf yang lagi bergejolak. Ini membawa kita ke penghujung sesi bedah materi kita kali ini. Kita udah lihat bareng-bareng kalau di balik tradisi puasa pertengahan bulan, ternyata ada mekanisme biologi dan neurologi tingkat lanjut yang sangat mengagumkan. Sains modern pada dasarnya baru mulai paham apa yang udah dipraktikkan ribuan tahun lalu. Jadi, pertanyaannya buat kalian sekarang, setelah tahu semua sains keren ini, apakah kalian siap pakai puasa nggak cuma sekedar buat diet, tapi sebagai alat canggih buat nyelarasin ritme biologi kalian dengan alam semesta? Coba dipikirin deh.
Terima kasih udah nemenin di sesi bedah materi ini, dan pastinya teruslah belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa!